Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir pada pagi hari ini. Salawat dan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu, saudara-saudariku yang sudah hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kita mulai dakwah singkat kita ini dengan bacaan basmalah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Adapun judul dakwah singkat akan saya bacakan atau saya bawakan, yaitu membangun kepedulian sosial dalam bermasyarakat. Bapak Ibu, saudara-saudariku, dalam Islam kita tidak diajarkan untuk hidup masing-masing, melainkan untuk hidup bersosial, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang artinya tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu, saudara-saudariku, lihatlah lingkungan kita masih banyak yang membutuhkan uluran tangan, seperti anak-anak yang putus sekolah, lansia yang hidup sebatang kara, bahkan ada lagi tetangga kita yang lapar akan tetapi kita tidak mengetahuinya. Jadi apa peran kita Bapak Ibu? Disinilah pentingnya kepedulian sosial itu. Kepedulian sosial itu Bapak Ibu sekalian bukan sekedar hanya memberi uang saja, akan tetapi hadir, mendengar, peduli dan ikut menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Inilah bentuk nyata dari keukhuwah Islamiyah. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudariku semuanya, marilah kita mulai dari yang sederhana dulu. Misalnya menyapa tetangga. Apabila kita berjumpa, kita tidak boleh sungkan untuk menyapa tetangga kita tersebut. Dan selanjutnya itu membantu warga yang kesusahan. Apabila kita melihat tetangga kita yang kesusahan, marilah kita bantu. Kita harus inisiatif untuk membantunya tanpa disuruh terlebih dahulu. Kita harus bisa menjadi bagian dari solusi, bukan hanya sebagai pengamat saja. Nah, kita bantu mulai dari kelompok-kelompok kecil peduli warga. Contohnya, setiap warga mempunyai jadwal untuk kunjungan kepada saudara-saudara kita yang sakit misalnya, dan juga melihat orang tua yang hidup sendiri. Lalu kita dorong gotong royong membersihkan lingkungan, memperbaiki jalan yang rusak, menghidupkan masjid sebagai pusat kegiatan sosial, bukan hanya sebagai tempat sholat saja. Bapak Ibu, saudara-saudariku, sekarang coba kita bayangkan apa yang terjadi apabila di satu kampung kita saling peduli. Misalnya nih, ada yang sakit, kita langsung datang menjenguk. Kalau ada anak yang tidak sekolah, kita sama-sama urus untuk membantu. Kalau ada pengangguran, kita bantu untuk mencarikannya kerja dan kita buat pelatihan. Siapa yang rugi di antara kita Bapak Ibu, saudara-saudariku? Tidak ada kan? Yang ada malah kampung kita menjadi kuat, persaudaraannya erat, insya Allah berkah turun dari langit dari bumi. Maka oleh karena itu di sini saya mengajak Bapak Ibu semuanya, mulai sekarang marilah kita menjadi bagian dari penggerak, bukan hanya bisa mengeluh, tapi bergerak, bukan hanya berbicara, tapi meneladani. Marilah kita jadikan dakwah ini bukan hanya lewat lisan saja, akan tetapi juga lewat tindakan nyata, karena dakwah terbaik adalah akhlak yang menyentuh hati, bukan hanya ceramah yang tinggi. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang peduli, yang bermanfaat bagi sesama,
Allah Subhanahu wa Ta'ala di lingkungan kita. Banyak kurang dan tiada lebih, saya mohon maaf. Sekian dakwah singkat yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum